Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawma syakhuna biniyatil futuh wal munuh wal rasuh wa taubatin nasuh wa li salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa al mamduh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, wa fi muqaddimatihim Kiai Al-Hajj Abdul Mu'in, Kiai Nur Syamsi, dan pengurus nginungannya akeh nemen yakin. Ada larutan penyegar cap kaki 3 yang saya hormati, lah segar. Ini yang saya hormati jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang saya ajak bersama rombongan. Ada Sekjen Pak Darwis Neta, Ustadz Darwis, monggo berdiri Pak Darwis biar dikenal masyarakat. Siapa tahu nanti jadi DPR RI kan? Amin. Ada wakil kita Pak RKA bidang pendidikan yang akan membangun Universitas Nahdlatul Ulama. Orangnya mana ya? Mana? Oh, ini yang paling gendut. Nah, ya. Berdiri Pak, biar kelihatan Pak. Nah itu ya. Ada lembaga takmir masjid LTMNU Nahdlatul Ulama yang memang tugasnya mengembalikan masjid menjadi masjid amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Ustadz Ahmad Faisal MPDI. Nah ini ustadznya ganteng. Ada Ketua Lazisnu yang suka ngambilin duit zakat dan membagikan, bukan ngambilin doang Pak. Ada Ustadz Haji Hilaluddin, mana orangnya? Nah itu. Dan jajaran pengurus yang lain. Ada lembaga hukum bagi warga NU, warga Fajar Indah yang tersangkut kasus hukum. Kita juga ada LBHNU, ada namanya Mas Farid SHMH. Ini orangnya ya, itu asli langsung saya bawa dari Jakarta ya. Dan seluruh jajaran NU yang lain, mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah setengah tahun saya baru ketemu sampean lagi setelah corona. Walaupun sekarang masih corona, ya sepan belih lah. Ya, moga-moga semuanya sehat kabeh. Wah, ini ada doa
dari Mbah Dalhar Watu Congol ya. Doanya bagus biar sampean sehat, waras, bergas, berkah, rezeki nakeh, sugih bebek, sugih meri, sugih sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras ya pandonge ben rezekine mudhun. Jadi malaikat itu bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Pasti ana sing gemuyu ya. Ibu ini ora goyohan. Ini mantranya mantra Indonesia, mantra Jawa. Tapi melalui tirakat. Apa? Ngerti tirakat, Bu? Poso topo broto. Dan yang tirakat bukan orang kaya saya, bukan orang kaya sampean-sampean. Yang tirakat itu waliullah yang bernama Mbah Dalhar Watu Congol Magelang. Kenal Pak? Wong Jawa ana yang dari Magelang ada? Nah, kenal Pak Mbah Dalhar? Wah, insyaallah wali besar. Maka dongane walaupun dia mantrane madan lucu, tapi sing gawe donga kowe seorang wali dan melalui riyadhah. Kalau kita kan donga katone tok khusyuk. Kalau beliau itu melalui tirakat. Ya, bareng-bareng. Allahumma ubat iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma ubat iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Bareng-bareng. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma ubat iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat.
kitra kitri, sugih bebek sugih. Allahumma kitra kitri, sugih sapi sugih pari. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena di sini banyak orang Jawa, maka saya tadi baca mantranya, mantra wali Jawa. Ini mayoritas Jawa ya. Muga-muga yang bukan orang Jawa juga keberkahan Mbah Dalhar Watu Congol. Amin. Kabeh sehat, kabeh sugih, berkah dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita memperingati acara 10 Muharram. Bulan Muharram ini, Ibu Bapak, adalah bulan yang dimuliakan Allah di antara bulan-bulan lain. Ada 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya bulan Muharram atau bulan awal penanggalan Hijriyah. Dari bulan Muharram yang mulia ini ada satu hari yang mulia yang disebut dengan hari Asyura. Apa? Asyura. Apa arti Asyura? Asyura itu bahasa Arab. Bahasa Jawanya Syuro. Benar Pak? Malam satu Syuro. Kesannya serem. Enggak. Malam Syuro itu malam mulia. Malam mulia. Karena banyak kejadian-kejadian di tanggal itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Asyura 10 Muharram. Biar ngajinya enggak belandrang-belandrang, saya baca kitabnya Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ini ngapunten, mic-nya terlalu dengung enggak? Enggak. Dengung Pak. Nganggo kowe sing kowe mau sing alit. Cek, halo. Cek. Wis krungu? Ya. Cek. Wis lah. Sementing krungu ya, krungu. Ya. Jadi bulan Muharram, bulan mulia, salah satu yang ada di dalam kemuliaan bulan Muharram adalah tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda yasumuna yawma Asyura fasa'alahum an dhalika faqalu inna hadzal yawm adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Pripun, Pak? Pripun? Kowe ana sedawe-awe. Ini apa? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa satu hari Nabi datang ke Madinah. Pas datang ke Madinah, Nabi ketemu orang Yahudi lagi pada puasa. Pas puasa itu tanggal 10 Asyura. Oh, Pak Nur Samsi. Ya. Pak Nur Samsi monggo. Ya. Ya, Pak Nur Samsi. Nur Samsi apa Nur Samsu? Oh, ini Nur Samsi ya? Oh. Nama mirip beda nasib. Ya. Oh, ada Burina. Sama Burina Pak Nur Samsu. Oh. Ya, sama Burina. Rina siapa? Oh, Rina Tarol. Ibu Rina Tarol, anggota Dewan Provinsi Bangka Belitung. Ya. Satu hari Nabi datang ke Madinah pas tanggal 10 Asyura. Kemudian melihat orang Yahudi pada puasa kabeh, semuanya puasa. Maka Nabi bertanya, kenapa ini orang-orang Yahudi pada puasa? Kemudian mereka menjawab, faqalu inna hadzal yaum adharallahu fihi Musa. Karena di hari 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam wa Bani Israil dan Bani Israil ala qaumi Fir'aun, dan Bani Israel dari ancaman Fir'aun. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kata orang Yahudi, kami ini puasa Asyura karena menghormati Nabi Musa alaihi salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi dawuh, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini lebih utama daripada Musa, maka fa amara bi saumihi, karena Nabi lebih utama daripada Musa dibanding kalian, kata Nabi. Ya, kalau kalian puasa, kami lebih utama untuk berpuasa. Maka Nabi memerintahkan 10 Muharram disunahkan untuk melaksanakan puasa. Tadi ada yang belum puasa, puasanya kemarin boleh Tasu'a, biar nggak sama dengan orang Yahudi, tambah tanggal 9, tanggal 10, tambah lagi tanggal 11 Muharram, ora popo. Yang nggak puasa angkat tangan. Nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Masa nggak puasa diganyami? Ya, alhamdulillah. Di riwayat lain disebutkan, wa qad warada fi fadli Asyura atharun katsirah. Telah disebutkan kemuliaan Asyura dalam asar hadis-hadis yang banyak. Minha annahu, di antaranya yang pertama, tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 300 tahun sujud membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba bareng-bareng, Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun sujud
Kuat, Pak. Ngeratapi doa gara-gara mangan khuldi. Lah kita dosanya setiap hari sujude sacuil sedikit. Bener nggak, Pak? Bapak kalau sujud berapa jam sembahyang? Tadi saya makmum sama Ustadz Nur Samsi, standar lah ya. Kalau lama sedikit saya kabur, Pak. Ora kuat, Pak. Ya. Makanya kalau jadi imam, ya sujudnya yang normal-normal saja. Ya. Saya pernah cerita kalau Bapak nggak lupa. Saya pernah ceramah dari Cupet siang, kemudian pagi ceramahnya, perjalanan pulang. Nyampe di Selindung Baru, ada masjid pinggir jalan, nggak sesebut nama masjidnya. Saya terlambat sholat asar. Karena saya terlambat sholat asar, saya masbuk, tak tepok itu saya jadi makmum. Pas jadi makmum, Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, kedengeran nih, Sami Allah liman hamidah, kedengeran, Allahu Akbar, sujud kedengeran. Lah pas sujud suwene pol. Saya bingung. Pantangi batal. Ora tangi ndase mumet. Kesuwen. Hau-hau itu ya. Saya bingung akhirnya. Aduh, kesuwen. Saya bingungnya apa kok sujud suwe banget? Apakah sudah bangun? Aku ora krungu, kupingnya budeg apa ora? Padahal tak korek-korek kupingnya, Pak. Ternyata tak intip akhirnya, Pak. Nah, karena kangelan pantangi batal, ora tangi ndas mumet, tak intip. Lah isi sujud. Ya batal sembayangnya. Alhamdulillah. Ya lebih baik batal lah daripada ndase mumet ya. Makanya kalau jadi imam jangan taipau, sujudnya yang normal-normal saja. Kalau sholat sendirian monggo, dari subuh sampai zuhur sujud nggak apa-apa, asal nggak modar. Bener, Bu? Ya, asal ndase ora kram, ora apa-apa. Tapi kalau sama jamaah yang normal-normal saja. Nah, itu Nabi Adam sujudnya 300 tahun. Tapi dalam satu riwayat, malaikat Jibril ketika diciptakan, yang sayapnya minal masyriq ilal maghrib, dengan segala kemuliaan malaikat Jibril munajat sama Gusti Allah. Ya Gusti Allah, hal khalaqta ahsana minni? Apakah engkau menciptakan lebih mulia daripada aku? Kata Jibril. Maka kemudian Allah menjawab, kon aja sombong Bril. Apa jawabnya Gusti Allah? Kawan aja sombong. Jangan mentang-mentang kau saya ciptakan lebih baik, kau merasa hebat. Karena apa? Waktu Jibril disebut oleh Allah, tidak ada yang lebih baik pada saat itu dari penciptaan makhluk kecuali Jibril. Maka Jibril sembayang yang sujudnya 1 rakaat 20.000 tahun. Sholatnya 2 rakaat berarti pira? 40.000 tahun. Mati kita. Modar. Ini malaikat Jibril sujudnya 20.000 tahun. 1 kali sujud. Maka kata Gusti Allah, "Hai Jibril, walaupun sujudmu sekali sujud ribuan tahun, aku punya hamba yang aku utus pada akhir zaman, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau sujud menghadapku, kelingan sayur asem, kelingan sayur lodeh, kelingan belacan, ingat kompor, ingat sawit, ingat janda tetangga. Sing paling cocok ya. Ya. Kalau sujud ingat kemana-mana,
Tapi kata Gusti Allah, aku lebih cinta, ahabbu ilaihi minka, lebih cinta kepada umat Muhammad sing ari sujud blandrang-blandrang kemana-mana, jaringannya kayak jaringan YouTube, ya, anak Telkomsel, anak XL, anak M3, anak wah macem-macem, ya, blandrang-blandrang, kabel bodol, sujudnya jarang konek ke Gusti Allah, ya, bener nggak Pak? Bener Bu? Anak sing sembahyangnya khusyuk anak di sini, ngaku angkat tangan. Sombong teman, ya. Nggak ada, saya juga nggak bisa khusyuk. Yang penting menikmati sholat. Apa kata Gusti Allah? Ana uhibbu ilaihim hum ahabbu ilaihim minka. Aku lebih cinta kepada mereka, ya. Mereka lebih aku cintai daripada engkau, hai Jibril, yang sujudnya sebentar-sebentar saja. Kenapa? Karena kau sujud, hanya kau bersyukur diciptakan lebih baik. Tapi umat Muhammad sujud karena menjalankan perintahku, maka Gusti Allah senang. Maka kalau Bapak sembahyang sujud, niatnya menjalankan perintahnya Gusti Allah. Ya khusyuk urusan buri, karena nggak ada yang tahu siapa yang terima, nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan sembahyang kita diterima Gusti Allah kabeh, amin. Jangan galak-galak, saya sering bilang, ya, kalau ada orang yang baru sholat, jangan dibilang tumben, waras ya, kerasupan jin mana? Ada di sini ada. Sing nembe sembayang manjing masjid ada? Ora apa-apa. Wong sembayang itu bukan perintah Ustadz Mu'id, bukan perintah Pak Nur Samsi, apalagi Nur Samsu. Duduk, ya. Sembayang itu perintahnya Gusti Allah. Nggak apa-apa. Yang penting kita sadar sujud kita, sembayang kita karena perintahnya Gusti Allah. Yang sholatnya masih jarang-jarang berarti sama dengan saya. Saya sholatnya jarang-jarang, Bu Rina. Zuhur sholat berhenti, asar sholat. Sholat terus capek lah, ya. Ini nggak ada kopi ya? Kopi langka. Tadi di rumah Haji Wondo katanya di sini ada bakul kopi. Ternyata saya ceramah langka kopi, lah goroh. Mana kopi? Ya. Masa puluhan tahun di sini nggak paham sesajennya apa gitu kan ya? Ini kan sesajen nih Bu, ya. Aku kan galulan kesini malah orang paham sajene. Sajene apa Pak? Kopi Pak? Kopi pahit, manis sedikit lah ya. Gulanya secuil. Jangan kopi lah ya. Jadi itu pertama. Wa adkhalallahu al-jannah. Di 10 Asyura Allah memasukkan Nabi Adam ke surga. Nabi Adam diciptakan pada 10 Asyura. Ya. Kemudian waktu diciptakan di surga itu kurang marem, dewekan. Makanya laki-laki kalau hidup sendirian itu nggak marem, harus ada temennya. Bener nggak Pak? Duda ada duda di sini. Cepet kawin Pak, cepet kawin. Akeh janda sekarang. Loh, saya kemarin baca koran di Bandung gara-gara corona janda meningkat. Mungkin Bangka Selatan sama ya? Di sini akeh janda Pak Muid. Kasih tahu saya. Sing ayu ya kasih tahu, sing blesak gak sampean ya. Jadi waktu Nabi Adam diciptakan di surga itu nggak betah sendirian, pengen temen, pengen batir. Maka Gusti Allah, padahal nikmat ada semua, buah-buahan, kari jukut, orosan andur, mau buah apa ada, ya.
tapi ada satu yang kurang. Akhirnya Allah ciptakan yang namanya Siti Hawa. Begitu diciptakan Nabi Adam ke lagi turu, pas tangi jenggelek ning pinggire wis ana Siti Hawa. Kaget Nabi Adam, man anti sapa kon? Gaya Nabi Adam, gaya sampean lah ya. Tangi turu ana wong ayu kaget beli Pak. Tangi turu ana wong ayu kaget beli. Bu, tangi turu ana wong gagah kaget beli. Ora lah ya. Bapak-bapak ngomong kaget sombong kowe ya. Begitu bangun tidur ada orang cantik, langsung Nabi Adam tanya, "Siapa kon?" Aku diciptakan agar engkau tenang. Apa jawabannya Hawa? Aku diciptakan agar engkau tenang, tentrem. Dadi wong wadon kowe kudu gawe tentrem. Paham Ibu? Bu, paham? Ora krungu aku. Bu, wong wadon kudu gawe apa Bu? Aja galak, aja cereh, aja mata duit. Nah, pas ya. Tapi nggak ada perempuan kita nggak enak Pak. Saya itu kalau ninggalin kerja pergi itu enak saja. Tapi kalau istri saya pergi, stres saya Pak. Langkah sing masa kena ya. Aduh, ampun. Ya, makanya ada calon bupati perempuan. Boleh nggak perempuan? Ya oleh, asal sampai nyoblos dia. Nyoblos gambare. Jangan salah ya. Ya boleh aja. Ada sing tanya, kemarin ada orang Korem tanya ke saya, "Pak Ustadz, pemimpin perempuan kan nggak boleh ya?" Nggak boleh di dalam sholat kalau mimpin laki-laki. Kalau mimpin wadon oleh satu. Nomor dua, sampean gagahan letkol tapi ning omah keo karo wadon. Bener nggak Pak? Dia katanya gagah-gagah ning omah kayak kiye. Pada karo aku maksudnya. Ada jenderal Pak keren. Ya, keren jenderal, bintang 3. Siap dan. Siap dan. Giliran ketemu bojo, "Pak, oh iya mah." Ya, makanya alhamdulillah. Makanya Bu Rina kalau mau nyalon ya jadi ibunya Bangka Selatan. Ya, pari-pari di tuku kabeh. Kricu-kricu ini kan anaknya apa sih? Salak-salak tuku kabeh. Ya, bagiak namaning kayak gue. Beli bagiin lagi, beres itu. Beres kroes lah ya. Aku ngaji ya Pak, dudu ceramah, ngaji. Ya, mugane santai-santai aja, serius-serius. Wa fihi khalaqal arsya. Kemudian pada saat itu di tanggal 10 Asyura Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan as-samawati langit, wasyamsa wal qamar. 10 Asyura ini eling-eling, malam ini adalah malam mulia. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan an-nujum, bintang-bintang dan seluruh galaksi. Wa 10 Asyura wa wulida Ibrahimul Khalil, dilahirkan Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa kanat najatuhu minan nar fihi, selamatnya Nabi Ibrahim pas waktu dibakar Raja Namrud di tungku yang sangat panas, apinya nyala 40 dina. Nabi Ibrahim ngerasa sumriwing, enak adem. Sampai Nabi Ibrahim dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya ada 12 jilid,
jilid pertama disebutkan dalam riwayat yang kuat bahwa Nabi Ibrahim mengatakan tidak ada tempat yang lebih adem daripada ketika ditungku dibakar selama 40 hari. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada AC. Jadi nggak ada yang semriwing. Yang paling semriwing hanya bandingannya kan Arab panas. Kalau tuh musim dingin, tapi di situ adem. Nabi Ibrahim ketika dilempar ditungku, ditanya sama malaikat Jibril, malaikat Mikail, Ibrahim, kamu butuh bantuanku enggak? Amma minka fala. Kalau denganmu wahai Jibril, wahai Mikail, enggak. Hebat Nabi Ibrahim. Tapi amma minallah, ya. Kalau dari Gusti Allah saya butuh bantuan. Ya, tapi tetap dibantu malaikat. Begitu dilempar, karena apinya sangat besar, ngelentab. Tahu ngelentab, Pak? Bahasa Indonesianya apa ya? Ngelentab bahasa Indonesianya apa? Tutung lupas, Pak. Orang ngerti bahasa Indonesia ke wong Jawa ya. Ngelentab nyamber. Gue, Pak. Nyamber bajunya terbakar, langsung diambil sama malaikat Mikail, kemudian tetap ditaruh di tungku dengan doanya, ya narukuni bardan wasalama. Gusti Allah dawuh, wahai air, wahai api, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan penyelamat bagi hambaku, kekasihku, khalilku Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim walaupun dilempar ke api, apinya Pak 40 hari tidak padam. Dalam satu riwayat, seluruh api di dunia termasuk api Fajar Indah, Bangka Selatan, Tobo Ali, Pangkal Pinang, pada saat itu adem kabeh. Tidak ada satupun orang masak yang mateng. Goreng tempe, ora panas. Goreng kerupuk, alot. Masak apa saja enggak bisa. Kenapa? Apinya dingin. Apinya adem. Bakarnya di Mesir, imbasnya seluruh dunia. 40 hari apinya adem semua. Bapak udah ngerti kan? Nah, ini ilmu ini. Ustadz lain nggak ada yang bisa ngomong. Pasti Ustadz NU. Anggar wong grup sebelah cuma takbir. Mencaci maki doang orang bisa ngaji. Song lah. Ya. Bener. Paham, Pak? Paham, Pak? 40 hari adem. Maka untung kalimat perintahnya adalah bardan wasalaman. Hai api, jadi dingin dan penyelamat. Kalau tidak ada kata kedua penyelamat, maka semua orang di dunia mati kedinginan. Subhanallah. Itu luar biasanya mukjizat Allah yang diberikan Nabi Ibrahim, dan itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Wa kadzalika najatu Musa wa man ma'ahu. Dan begitu pula keselamatan Nabiullah Musa beserta seluruh pasukan Nabi Musa. Wa ughriqa Fir'aunu wa man ma'ahu, dan ditenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Asyura. Ingat-ingat, eling-eling, 10 Asyura itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Gusti Allah, Nabi Musa diselamatkan. Ini ada mantranya. Apa mantranya? Waktu Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun dengan gagah beraninya, Nabi Musa juga takut. Namanya manusia. Nabi Musa takut, Nabi Musa ngeri. Begitu ada di bawah, di pinggir laut, Nabi Musa bingung. Melayu ning laut, mati, memburi,
dihajar pasukan Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa munajat, berdoa, sujud, doa, menengadahkan tangan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apal enggak? Nah, doa ini dibaca Nabi dan para sahabat sampai hari ini. Para ulama-ulamanya selalu membaca doa ini. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini virus corona di Indonesia segera pergi, kita sehat walafiat, rezeki gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayo sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan membaca itu kopi keluar. Pas, memang doanya pas. Kopi keluar, sajen metu. Alhamdulillah. Memang doanya mustajab. Saya baru membuktikan malam ini, baru dibaca kerentek kopi, metu kopi. Salah dongeng mikir kerentek dolar ya Pak ya. Jadi bapak-bapak yang lagi kena musibah, yang lagi sakit, saudaranya, sedulurnya, ini saya ijazahkan sama bapak-bapak sambil baca sholawat, banyu dibuka, dibaca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ping 10 ditiup karo didoni. Aduh, ya ditiup doang, idone goroh itu ya. Ya, yang mau jadi dukun ya silahkanlah, weh mantarane los, tak ijazahna, nggo ngobati wong, ya. Bokatan sing ngusapi sapine mriyang, donga Allahumma lakal hamdu, dongane ning musala, ya. Campurkan airnya, sapine sehat maning. Sing kayong ayame sudah klepek-klepek, baca doa ini 10 kali, ngambil pisau disembelih. Cocok, selamat. Alhamdulillah. Lah gue gitu aja kok repot gitu loh. Ya, tapi walaupun sakit baca doa ini tetap minum obat. Paham, Pak? Syariatnya dipakai, hakikatnya juga dipakai. Nah, tuh. Udah hafal wis hafal? Turung hafal? Ya kalau belum hafal lihat YouTube namanya UJS channel. Kowe YouTube engko dung spragat ya. Engko ditulis dewek ya. Ben nonton maksudnya sama subscribe ya. Apa namanya? Sarkem ya, lah apalah mbuh. Lah orang ngerti aku urusannya bocah-bocah kowe lah. Ya, urusannya bocah-bocah kowe santri. Subscribe apa subscribe ya. Sarkem ya. Siti subscribe. Kemudian wa fihi wulida Isa, 10 Asyura dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Wa fihi rufi'a ila sama. Nabi Isa itu jadi nabi cuma sebentar. Jadi nabi umur 30 tahun, diangkat lagi umur 30 tahun. Berarti cuma berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Jangan liatin ininya ya. Jadi Nabi umur 30 tahun diangkat ke langit umur 33 tahun. Berarti jadi Nabi berapa tahun? 3 tahun ya. Walaupun saya gininya salah ya, sampean ngitung dewek 3 tahun.
3 tahun jadi nabi, punya murid 12 yang disebut Al-Hawariyun. Muridnya 13, satu durhaka, syubbihalahu, yang diserupakan dengan Isa, kemudian menurut kepercayaan kita. Ya, saya nggak perlu nerangan jauh, takut ada tersinggung. Nggak boleh kan, ini kan syarat. Ini keyakinan iman kita, syubbihalahu. Ajarannya Nabi Isa itu sampai kurang lebih 600 tahun sampai terlahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu afqarun nas, manusia yang paling fakir di alam dunia. Tak ulang, ini kena wong melarat. Fajarinda ada wong miskin, ada. Pak Kades ya. Ada orang miskin di Fajarinda. Yang miskin itu punya anak enggak Pak Kades? Punya istri enggak? Enggak miskin. Nabi Isa disebutkan dalam hadis afqarun nas, manusia paling miskin, ora duwe bojo. Nabi Isa enggak pernah nikah. Kalau teman saya nikah berkali-kali walaupun bojone hilang. Enggak punya bojo, cuma sudah nikah berkali-kali. Itu teman saya di sono, di Belanda. Ya. Nabi Isa afqarun nas, Nabi yang paling fakir, enggak punya bojo, enggak punya rumah. Kalau kita punya rumah walaupun bedeng, ada kita rumah ngontrak, ya rumah namanya rumah kontrakan. Nabi Isa enggak punya duit, enggak punya bojo, enggak punya perusahaan, enggak punya rumah, enggak punya anak, enggak punya bapak lagi Nabi Isa. Karena terlahir dari Siti Maryam alaihissalam. Enggak punya bapak, enggak punya anak, enggak punya rumah, enggak punya uang, enggak punya motor, enggak punya mobil. Rumahnya di mana? Rumahnya tidurnya di gua-gua. Subhanallah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Ya. Nabi Isa diangkat pada tanggal 10 Asyura. Wa fihi rufi'a Idris makanan aliyya. Di 10 Asyura Nabi Idris kemudian diangkat ke surga di tempat yang mulia. Wa fihi istawat safinatu Nuhin 'alal judi. Pada tanggal 10 Asyura safinah perahunya Nabi Nuh mandeg selamat pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syura. Itu pas di tanggal 10 Syura perahunya Nabi Nuh. Kemudian wa fihi a'ta Sulaiman al-mulka al-azima. Pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa ngomong karo hewan, bisa ngomong karo angin, bisa ngomong karo pohon godong, paham. Jadi Nabi Musa paham, diajak mau pohon ini tahu kapan berbuah, kapan, ngerti kabeh Nabi Musa. Bisa nyuruh angin. Nabi Sulaiman diberi keluasan luar biasa oleh Allah, dan keluasan itu, kemuliaan itu, kerajaan itu diberikan pada malam 10 Asyura atau 10 Muharram. Wa akhraja Yunus bin batnil hut. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan, ya wis ikan gede lah, ya ikan hut atau paus. Waradda basaru Ya'qub alaihi salatu wassalam. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Ya'qub ini buta. Butanya melek pas pada tanggal 10 Muharram. Kenapa Nabi Ya'qub buta?
Karena Nabi Yakub pisah nangis setiap hari, air matanya habis menangisi kepergian Yusuf, nggak ketemu-ketemu dan nggak yakin kalau Yusuf itu meninggal dimakan serigala. Maka Nabi Yakub nangis terus sampai air matanya habis dan buta. Kemudian sembuhnya adalah ketika Nabi Yusuf menitipkan baju kenabian, dikirim kepada Nabi Yakub, bajunya dicium, ditempelkan di mata, matanya langsung melek. Alhamdulillah, itu baju kenabian. Jadi kalau Nabi dahulu itu sudah ada baju-baju kenabian. Nabi Yakub mewariskan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak. Jadi kalau diruntut, Nabi ini saudara dengan kita. Saudara dengan kita. Ya, kalau kita nggak jelas, ya nggak jelas. Entah nenek moyang kita siapa itu nggak jelas. Ya, maksud saya Nabi Yusuf saudara dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Ibrahim punya istri 2. Berapa Pak? Pak berapa? Nggak berani ada bojonya ini. Nabi Ibrahim istrinya kok kurang keras ya? Wedi sama bojo ini. Nabi Ibrahim punya istri gitu dong laki-laki. Kalau saya kan nggak ada istri saya, jadi saya berani ya. Nabi Ibrahim punya istri 2. Istri pertama namanya Siti bukan Warkona, Siti Sarah. Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Istri kedua namanya Siti Hajar, tutu mukul ya. Hajar. Siti Hajar ini punya anak Ismail. Ishak sama Ismail saudara satu bapak beda ibu. Makanya ibu-ibu kalau ada bapak nikah lagi marah enggak? Ini tak gak ada suaranya ya. Bapak-bapak kalau nikah lagi mau enggak? Oh sama. Aduh, sama dengan saya ya. Mau tapi nggak berani. Aduh, penakut ya. Penakut nggak Pak? Ampunlah bapak-bapak. Tenang Bu, saya bela. Kalau nggak mampu istrinya 1. Yang keras Bu, kalau nggak mampu istrinya 1. Gitu. Pokoknya bapak boleh nikah lagi, silakan. Ngambil pisau Bu, diasah, ngambil terong. Mau model begini, apa begini, gitu Pak. Gak bakal nikah lagi. Paham Bu? Itu ilmunya. Tak kasih tahu nih Bu. Ada yang bojonya 2 di sini. Ada. Pak Tribowo bojonya berapa? Tribowo mah cemen. Ustadz Muid. Yo kalau ustadznya aja masih 1, yang lainnya nggak berani ya. Maksudnya sama dengan saya. Alhamdulillah. Ya tenang Ibu, nggak boleh. Istri 1 saja, jangan 1 di sini 1 di sana, nggak boleh, 1 saja ya. Insya Allah ibu-ibu diberi suami yang soleh semuanya, amin. Bapak-bapak diberi istri yang solehah semua, amin. Kemudian wa akhraja Yusuf minal jubbi, pada 10 Muharram Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, 12 tahun di penjara. Jadi nabinya di penjara. Kemudian pada saat itu Nabi Yusuf diangkat
menjadi perdana menteri dari Fir'aun. Dari mana? Ini biar nggak salah. Fir'aun itu banyak jumlahnya, bukan satu. Fir'aun itu kayak zaman kalau di Jawa itu Hamengkubuwono lah. Sekarang Hamengkubuwono berapa ya? 10. Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mati, ganti Hamengkubuwono 11. 11 meninggal, Hamengkubuwono 12. Terus sama dengan Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Nah, Fir'aun yang musuhnya Nabi Musa namanya Ramses II, yang ada di Mesir muminya. Kalau ada film The Mummy itu ada di situ. Nah, Fir'aunnya Nabi Yusuf namanya Akhnatun. Siapa namanya? Bukan Jamilatun. Fir'aunnya namanya Akhnatun, itu beriman, yang mimpi dan mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf diangkat oleh raja itu menjadi perdana menterinya. Maka seluruh masyarakat Mesir, masyarakat Palestina beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan menyembah Gusti Allah. Pada saat itu enggak terima. Ini biar cerita, enak cerita ya Pak ya. Dongeng belan dongeng lah ya. Merupus ya. Cerita pada saat itu enggak pada terima para rahib. Agama-agama lain enggak terima kalau harus mengeluarkan dekret semuanya wajib menyembah Gusti Allah. Akhirnya mereka datang ke kerajaan demo, mau menguji kebenaran Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa taala Al-Ahadus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Tuhan mereka beristri. Salah satu istri Tuhan mereka dulu namanya istri dewa, namanya Zulekho. Siapa? Zulekho, Siti Zulekho. Ada di sini Siti Zulekho? Juleha. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi istrinya Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf di sini ada Yusuf. Udin ada Udin. Akeh Udin mah ya. Nah, Nabi Siti Zulekho itu istri dewa, tapi pada saat itu Nabi Yusuf masih kecil. Nah, pas Yusuf kecil diasuh di pasar budak. Nabi Yusuf dibeli oleh suaminya. Jadi suaminya Siti Zulekho itu perdana menteri, suami gaibnya itu Tuhan dewa. Ya. Nah, pada saat itu diasuh oleh Zulekho karena Yusuf ganteng, Zulekho demen, Pak. Sampai suaminya meninggal, Nabi Yusuf masih demen, Pak. Berarti Nabi Yusuf masih demen, Siti Zulekho masih demen, karena berarti Nabi Yusuf gantengnya pol. Di satu kisah, ini saya ulang lagi kisahnya biar nggak salah. Anak bayi nangis, disusunio, dinain susu, ya. Pada saat itu karena demen, tanpa sepengetahuan suaminya, Nabi Yusuf dijebak masuk ke kamarnya. Begitu masuk kamarnya Siti Zulekho itu pintunya ada 7. Ada berapa? Kamare bojone perdana menteri, pejabat. Pintu kamarnya lapis 7. Jadi begitu Nabi Yusuf masuk, krek, dikunci dari dalam. Kuncinya langsung disak sama ajudannya. Pintu kedua krek dari dalam, langsung disaku.
sampai 7 pintu lapis. Masuklah ke dalam itu. Siti Zulaikha sudah dalam baju yang sangat transparan dan terlihat tubuhnya dengan semblohe. Nabi Yusuf nafsu enggak? Nafsu. Masa enggak nafsu? Siti Zulaikha cantik. Tapi pada saat itu diselamatkan oleh gurunya. Siapa gurunya? Gurunya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub muncul. Yusuf, kalau kamu berbuat seperti itu, kau seperti burung yang terbang tinggi, kemudian jatuh seketika blek modar. Tapi Yusuf, kalau kamu enggak mengerjakan itu, kata gurunya bapaknya sendiri, itu kamu seperti burung yang tinggi dan terbang makin tinggi, derajatmu akan makin naik. Pada saat itu Nabi Yusuf langsung kemudian dengan bismillahirrahmanirrahim melayu, lari kamar yang sudah terkunci, didorong, blek terbuka, bismillah, blek sampai pintu ke-7. Begitu dibuka, di depannya ada suami Zulaikha langsung ngerebut bajunya, jubahnya Nabi Yusuf sampai sobek. Pada saat itu Zulaikha langsung ngomong, Yusuf mau memperkosa saya. Itu makanya karena takut dimalukan, Nabi Yusuf, kisah singkat ini, dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara itu Nabi Yusuf kemudian setelah Zulaikha, kisah singkat nih tak potong-potong, kalau cerita ini nganjuk subuh nggak peragat ya. Ketika itu Nabi Yusuf 12 tahun, suaminya Zulaikha sudah meninggal dan Zulaikha sudah peot. Raja Fir'aun, bapaknya Akhnatun, sudah meninggal. Fir'aun yang baru yang ada. Paham Pak? Nah, pemerintahan sudah berubah. Maka mimpi ada salah satu anak buah bapaknya Raja Fir'aun yang pertama, dulu waktu mau meracuni, mimpinya ditakwil Yusuf dan benar semua. Maka Nabi Yusuf diambil untuk mentakwil mimpi Fir'aun tadi, mimpi sang raja. Dan Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi perdana menterinya. Nah, kisah singkat pertama, ketika mereka demo tentang ketuhanan Allah, maka Siti Zulaikha datang sebagai penyelamat. Zulaikha yang peot, Zulaikha yang ompong, Zulaikha yang pakai teken tongkat, Zulaikha yang dekil. Pada saat itu ditemukan oleh istri pertamanya Yusuf, namanya Asinat, Siti Asinat. Siti Asinat itu langsung masuk ke medan sidang kerajaan. Nah, istrinya langsung ngomong, ayo, ini ada penting. Zulaikha ini kayak gini, jadi peot, jadi miskin, jadi buta, jadi ompong karena cintanya kepadamu wahai suamiku. Nikahin dia. Wah, mantap tuh. Suruh nikahin nenek-nenek, ada yang mau? Kok kenapa kalau pernikahan selalu doanya Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha? Padahal Zulaikha waktu dinikah Yusuf itu peot. Wah, kowe hati-hati kowe dongane kowe. Awas dapat nenek-nenek peot. Hati-hati Ustaz. Tapi enggak. Zulaikha yang peot ditertawakan Yusuf sama semua orang. Yusuf ternyata cuma sama Zulaikha peot gitu kan. Tapi apa kata Yusuf? Zulaikha kan sudah buta. Kalau Zulaikha nanti melek matanya, apa kalian beriman dengan kekuasaan Allah? Ya, kata orang kafir. Nabi Yusuf sholat berdoa, ditutup Zulaikha sama sorbannya. Begitu dibuka, matanya melek. Kemudian Nabi Yusuf tanya lagi,
Ini matanya sudah melek, kalian beriman gak? Walah itu mah udah digawe-gawe. Tadi udah janjian di dalam pura-pura merem. Nah ini orang kafir Pak begitu. Akhirnya Nabi Yusuf gak kehilangan akal. Sekiranya Zulaikha ini yang sudah peot, karena semua orang tahu Zulaikha sudah peot dan tua, gak mungkin balik muda lagi. Kalau sekiranya Zulaikha ini apa udan? Alhamdulillah. Sekiranya Zulaikha ini kemudian yang tua peot jadi muda lagi, kalian beriman gak sama Gusti Allah? Wah gak mungkin. Masa sudah peot jadi klimis-klimis lagi, jadi ting-ting kinclong lagi, gak perlu di glowing. Apa namanya? Bubuk ini di bedak, di salon, jadi muda lagi. Gak ada yang percaya. Akhirnya apa? Nabi Yusuf membuktikan. Nabi Yusuf munajat kepada Allah. Siti Zulaikha ditutup pakai sorbannya dan berdoa. Ketika dibuka, Siti Zulaikha yang peot kembali muda di umur 30-an tahun. Maka benar tadi doanya, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Jadi dimudahkan lagi. Itu hanya berlaku sama Siti Zulaikha. Kalau ibu-ibu peot tidak bisa muda lagi. Mau didempul, mau operasi plastik, namanya peot tetep Makanya kalau nyari bojo yang cantik apa yang jelek? Kalau cantik tua jadi jelek, kalau jelek tua tambah jelek. Makanya nyari istri yang tersinggung nih para istri ya. Nah walaupun istri kita jelek di rumah dipanggil ya cantik, ya yang Hani, bebek, bebek, bebek. Ya Bu ya, ada nggak orang Fajar Indah manggil bebek? Pasti nggak ada. Pak Nur Samsi manggilnya apa Pak Nur Samsi? Tante. Masa manggil bojone tante? Ngawur sampean. Aduh. Pak Nur Samsi nggak boleh ditiru ini. Ya. Masa ngundang bojone tante ya. Wis lah aja cerita bojo. Nah, cerita sing lain ya. Wa kashfu dzuri Ayyub wa awwalu matarin nazala minas sama ilal ardi kana yaum Asyura. Subhanallah. Pertama turunnya hujan ke bumi itu tanggal malam 10 Asyura dan malam ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ala. Salawat alaika Allah ya Nabi. Ya Habib, nanti aja. Ayo udah nggak apa-apa. Alaika pokatan sing panyumbang gowo bocah yatim kowe sisan. Allah alaika Allah ya Nabi salam. Yang mau nyumbang untuk anak yatim, ya Rasul salam alaika
salam ala. Yang keras solawatannya Pak, biar berkah. Salawatullah Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawatullah Allahumma obat iso nyandang iso ngliwat Allahumma obat moga-moga pinaringan selamat Allahumma obat iso nyandang iso ngliwat Allahumma obat moga-moga pinaringan selamat Allahumma kidri sugih bebek gih meri Allahumma kidri sugih sapi sugih pari amin ya rabbal alamin. Jadi 10 Muharram ini adalah malam pertama turunnya hujan di bumi dan malam ini pas kita Muharraman turun hujan. Mudah-mudahan kita yang berdoa, yang punya hajat, semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalika bismikal azam bi jahi sayyidina Muhammad wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi karamati auliyaillah an taqdiya hajatina wa niyatina hadhihi. Sebut hajat dan niat masing-masing karena Gusti Allah. Sebut hajat masing-masing. Dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, sehat zahir wa batin. Allah berikanlah Ya qadiyal hajat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayaknya langit bersahabat sama kita. Malaikat pasti mendengarlah ya. Kemudian malam 10 Asyura ini ada juga di kejadian penting, yaitu ma usiba bihil Husain radhiyallahu anhu yauma Asyura innama huwa syahadah ad-dalah ala mazidi rif'atihi wa darajati indallah wa ilhaqati bi darajati ahli baitihi tahirin. 10 Asyura biasanya orang-orang Syiah itu memperingati meninggalnya cucu Nabi yang bernama Husain karena padang Karbala
dipenggal kepalanya. Sampai orang-orang Syiah itu pada mukul das, mukul badan, sampai ada nunjelep. Namanya ratapan Husain. Sambil baca ya Husain, blak, mukul kayak wong edan. Kayak wong edan. Lah saya kan ngomong, terserahlah. Kita kan gak melakukan itu. Padahal harusnya bahwa 10 Muharram dengan meninggalnya Sayyidina Husain menurut Imam Ghazali adalah huwa syahadah, itu petunjuk bahwa Sayyidina Husain mendapatkan kelebihan derajat, mazidu darajatihi wa martabatihi fil jannah, ditempatkan di derajat yang mulia di surga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak usah seperti kemudian meratapi meninggalnya Sayyidina Husain dengan hal-hal yang buruk, menyiksa diri, memukul-mukul diri, tetapi kita cukup mendoakan mahabbah, cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah, kita cukup cinta Nabi, cinta keluarganya, cinta Sayyidina Husain, cinta keluarganya, dengan bersolawat, dengan membacakan Fatihah, dengan kita hari ini mengingat lagi perjuangan Nabi agar kita menjadi umat yang terbaik dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah tentang 10 Muharram, malam yang sangat mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini, hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan Allah, yang sehat disehatkan Allah, yang punya musibah segera dijauhkan, yang punya hajat dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma adfa' 'anna minal bala ma la yadfa'u ghairuk. Allahumma asrif 'anna minal bala ma la yasrifu ghairuk. Allahumma kshif 'anna minal bala ma la yakshifu ghairuk. Allahumma adfa' 'anna min corona ma la yadfa'u ghairuk ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai